Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Kotreda Imtinan dengan NIM 06151282025033. Di sini saya akan membahas kasus anak broken home yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya itu apa itu broken home? Broken home adalah suatu keadaan di mana suatu hubungan pernikahan yang kerap menjadi awalnya perpisahan, ketidakcocokan, kekecewaan, perselingkuhan, kecanduan, atau rasa cinta yang hilang sering menjadi penyebab retaknya rumah tangga. Percecokan selalu terjadi hingga harus menyakiti satu sama lain. Selanjutnya, berdasarkan Kamus American Psychological Association atau AVA, yang berarti broken home adalah rumah tangga yang dipimpin orang tua tunggal akibat perceraian atau suami istri yang memutuskan untuk berpisah. Tetapi broken home bisa tidak dari perceraian pun bisa terjadi, sebab istilah tersebut sejatinya mengacu pada disfungsi keluarga. Selanjutnya ada penyebab dari broken home. Yang pertama itu ada perceraian orang tua, yang mana perceraian kerap menjadi faktor utama yang membuat kondisi rumah tangga dikategorikan broken home. Perpisahan antar suami istri meninggalkan luka yang mendalam bagi anak-anak. Yang kedua ada ketidakdewasaan orang tua. Orang tua yang memiliki egoisme dan egosentrisme kerap bertikai satu sama lain. Egoisme adalah suatu sifat buruk pada diri manusia yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Sedangkan egosentrisme adalah sikap yang menjadikan diri sebagai pusat perhatian. Yang ketiga ada tidak adanya tanggung jawab dalam diri orang tua. Kesibukan orang tua akan karir, hubungan sosial, atau hobi bisa mengikis rasa tanggung jawab pada keluarganya. Seorang ayah yang terlalu sibuk bekerja, lalu sepulang dari kantor ia larut dalam hobinya bermain game. Begitu juga sang ibu yang terlalu asik dengan kesibukannya bersosialisasi dengan teman-temannya, ditambah lagi kecanduannya menonton drakor seakan menjadi prioritas utama dibandingkan mengurus anaknya. Yang keempat, jauh dari orang tua. Dalam suatu pernikahan, hubungan antar suami istri seperti segitiga. Tuhan diibaratkan berada di sisi paling atas, suami di sisi sebelah kiri, dan istri di sisi sebelah kanan. Jika mereka dekat dengan Tuhan, maka hubungan rumah tangga akan mengerucut dan semakin dekat satu sama lain. Namun sebaliknya, jika sepasang suami dan istri jauh dari Tuhan, maka hubungan keduanya akan saling menjauh satu sama lain. Atas dasar itulah, kedekatan dengan Tuhan menjadi hal utama dalam hubungan pernikahan. Yang kelima ada faktor ekonomi. Percocokan karena faktor ekonomi seperti PHK yang dialami suami, ketidakpuasan akan materi yang dituntut sang istri, ketidaksanggupan suami memenuhi kebutuhan keluarga bisa memicu keretakan rumah tangga. Pada dasarnya, manusia memerlukan pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Apa akibatnya jika suami tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarga itu? Mungkin karena musibah yang dialami suami seperti PKH atau apalah, akan rendahnya rasa juang dalam mencari nafkah bagi keluarganya. Yang keenam ada kehilangan kehangatan dalam keluarga. Sejatinya hubungan dalam satu keluarga harus jalin komunikasi yang baik satu sama lain. Adanya quality time antara ayah, ibu, dan anak harus jalin setiap hari. Yang terakhir ada kurangnya edukasi dalam hubungan rumah tangga. Pernikahan adalah ibadah dengan pahala terbanyak karena ujiannya juga sangat berat. Dalam mengarungi hubungan rumah tangga dibutuhkan edukasi antar pasangan agar dapat saling menyayangi, menghormati, dan menghargai satu sama lain. Ketika sudah memiliki anak, orang tua diharuskan menggali informasi pengasuhan. Pengasuhan saat anak baru dilahirkan, ketika anak mencapai akil balik hingga mereka dewasa, peranan orang tua sangat penting dalam perkembangan anak. Yang selanjutnya ada dampak broken home bagi anak. Yang pertama ada rendahnya rasa percaya diri. Anak yang mengalami kondisi broken home akan mengalami kehilangan rasa percaya diri karena tekanan mental yang ia terima. Kurangnya perhatian dari sang ibu atau tidak adanya pelukan hangat dari ayah bisa menjadikan seorang anak menjadi rendah diri. Yang kedua, ada lemahnya iman.
Tidak adanya figur positif dalam diri anak menjadikan mereka ikut jauh dari Tuhan. Seorang ibu sejatinya menjadi sekolah pertama dalam mengajarkan nilai-nilai agama, serta sosok ayah yang seharusnya menjadi contoh baik bagi keluarga. Anak yang tidak memiliki salah satu figur tersebut akan hilang arah dan semakin jauh dari Tuhan. Yang ketiga, ada kurangnya kasih sayang. Kurangnya kasih perhatian yang didapat dari orang tua menjadikan mereka tidak cukup merasakan kasih sayang. Mereka juga menjadi anak yang tidak terbiasa mengutarakan perhatian kepada orang lain. Ia bisa menjadi sosok yang dingin, cuek, ataupun kasar. Yang keempat, ada gangguan mental. Traumatik pada sang anak melihat orang tuanya bertengkar, kekerasan fisik atau verbal yang dilakukan oleh orang tua akan membuat anak menjadi depresi. Seiring berjalannya waktu, ia akan merasa menjadi selalu cemas, takut, tertekan, bahkan ingin mengakhiri hidup. Gangguan mental sendiri bukanlah sesuatu yang mudah disembuhkan, namun untuk memahami permasalahan ini, seharusnya eh, lebih baik. Yang kelima, ada kebencian pada orang tua. Kurangnya kasih sayang dan perlakuan buruk orang tua menjadikan anak merasa kekecewa yang begitu dalam. Ditambah lagi jika anak melihat bentuk kekerasan orang tuanya, sulit bagi mereka untuk menghapus memori tersebut hingga akan membentuk kebencian. Saat anak saat sang anak menjadi korban broken home, ia tidak mampu mengetahui permasalahan yang terjadi. Yang keenam, ada menarik diri. Ada masanya seorang anak yang mengalami broken home akan menarik diri dari lingkungannya. Ia merasa takut akan pandangan teman-teman terhadapnya. Ia iri dengan keharmonisasian keluarga orang lain. Ia hanya ingin menyendiri untuk diberi kesempatan bisa berdamai dengan keadaan yang menimpanya. Yang terakhir, ada insecurity. Anak yang hidup dalam keluarga tidak harmonis akan merasa insecure atau kecemasan, takut bertemu orang baru, takut dihianati, takut disakiti, hingga takut ditinggalkan. Hal ini dikarenakan kurang kasih sayangnya yang cukup dalam diri mereka. Yang terakhir, ada cara mengatasi broken home. Yang pertama itu mengajak anak mendekatkan diri dengan Tuhan. Ajak anak untuk merefleksikan kehidupan yang dialami saat ini, tanamkan nilai-nilai agama, dan yakinkan bahwa apa yang sudah menjadi guratan takdir adalah skenario terbaik yang Tuhan beri. Daripada terus menangisi hidup, lebih baik berserah diri kepada Tuhan memberikan kebahagiaan di kemudian hari. Yang kedua, melakukan co-parenting. Seorang anak tidak akan pernah bisa memilih untuk tinggal bersama salah satu orang tuanya. Dari lubuk hatinya, ia masih ingin bersama ayah dan ibunya. Maka, orang tuanya sebaiknya bisa melakukan ego agar tetap melakukan co-parenting untuk membesarkan anak bersama-sama. Yang ketiga, tidak membohongi anak. Ketika orang tua harus berpisah, anak tidak boleh dibohongi dengan alasan apapun. Diberikan penjelasan sesederhana mungkin bahwa ayah dan ibu sudah tidak bisa bersama lagi. Beritahu juga bahwa perpisahan yang dialami oleh orang tua bukanlah salah mereka. Namun, karena semua ini adalah kesepakatan yang ayah ibu pilih untuk menyelamatkan masa depan mereka. Yang keempat, ada memberikan perhatian lebih. Meskipun anak akan hidup di keluarga yang tidak utuh lagi, bukan berarti anak tidak mendapatkan perhatian. Bangun lagi kedekatan dengan anak agar mereka tidak merasakan kehilangan. Pahami bahasa cinta seorang anak, apa yang mereka butuhkan, itulah yang harus orang tua berikan. Yang kelima, mengajak anak berempati kepada orang lain. Tidak ada salahnya membawa anak pergi melihat jalanan yang harus bergelut dengan keadaan, atau membawa anak ke panti asuhan atau yayasan, dan tanamkan rasa empati kepada anak-anak yang kehilangan orang tua sejak kecil dan anak yang harus berjuang di jalanan untuk mencari sesuap nasi. Berikan penjelasan bahwa kehidupan sang anak jauh lebih baik dari mereka, serta ajak mereka bersedekah agar mereka bisa terbiasa menebar kebaikan dengan mencintai sesama. Yang keenam, ada tidak menebar kebencian pada mantan pasangan. Meskipun sulit untuk bisa berdamai dengan mantan pasangan, namun orang tua harus memberikan pengaruh baik pada emosi anak. Jangan menebar benci dengan menceritakan hal buruk pasangan.
Imbasnya adalah anak akan merasa trauma dalam memilih pasangan hidup di kemudian hari. Ia juga akan merasa insecure pada orang baru dan membenci orang tuanya seumur hidup. Yang ketujuh ada selalu berbicara dari hati ke hati. Berikan waktu kepada anak untuk bisa mengutarakan apa yang ia rasakan. Jangan hakimi perasaan anak, berikan ia semangat dan dukungan atas apa yang ia rasakan. Buatlah perasaannya menjadi lebih baik dan jangan lupa untuk memeluk anak setiap hari. Peluk erat mereka dan katakan bahwa mereka aman dan kehidupan akan baik-baik saja. Yang terakhir adalah berdamai dengan keadaan. Tidak ada yang salah dengan rasa sedih atau kecewa. Tidak perlu lari dari keadaan sampai harus menyalahkan diri sendiri. Minta maaflah kepada anak atas segala perlakuan atau kejadian buruk yang mereka hadapi. Biarkan mereka menyelami segala emosi yang dirasakan dan ajak mereka berdamai dengan keadaan dan katakan pada mereka bahwa it's okay to be not okay. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kasus anak broken home di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.